semuanya, perkenalkan nama aku Silvia Nur Rahmawati dari nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Khairan Nailal Snadeliansyah dari kelas 12-1 absen 19. Perkenalkan, nama saya Ginting Riana Karisa Meleta, absen 14. Di sini kami bakal ngejelasin tentang pemberontakan RMS yang terjadi di Indonesia. Jadi, RMS itu apa sih? Mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang tahu kan apa itu RMS? RMS ini tuh singkatan dari Republik Maluku Selatan. Merupakan sebuah republik yang ada di Kepulauan Maluku, diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil atau biasa dikenal dengan Dr. Sumokil, bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, siapa sih tokoh yang berperan dalam peristiwa RMS ini? Yang pertama ada Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Sebagai mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Sumokil menjadi tokoh sentral dalam pembentukan RMS. Ia terpilih sebagai presiden RMS dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengorganisir dan memimpin gerakan Sapartis ini. Nah, yang kedua ada J.H. Manuhutu. Beliau diangkat sebagai presiden pertama RMS. Manuhutu adalah seorang tokoh adat yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Maluku. Yang ketiga ada Albert Wairisal. Menjabat sebagai Perdana Menteri RMS, Wairisal berperan sebagai menjalankan berbagai pemerintahan sehari-hari. Ia juga bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan negara-negara asing yang mendukung keberadaan RMS. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya RMS. Yang pertama yaitu ada ketidakpuasan terhadap pemerintah. Jadi rakyat Maluku ini merasa tidak diperhatikan pasca kemerdekaan. Yang kedua yaitu ada dinamika negara federal. Pada masa pembentukan Republik Indonesia atau RIS, beberapa wilayah termasuk Maluku lebih mendukung sistem federal. Ketika RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, beberapa kelompok merasa kehilangan otonomi yang mereka inginkan. Yang ketiga ada pengaruh Belanda. Pemerintah Belanda masih memiliki kepentingan di wilayah Indonesia khususnya Maluku. Belanda dianggap mendukung gerakan RMS ini karena tujuannya untuk melemahkan NKRI. Lalu, bagaimana solusi atau tanggapan pemerintah Indonesia terhadap pemberontakan RMS pada kala itu? Jadi, awalnya pemerintah Indonesia melakukan dengan cara negosiasi, yaitu pemerintah mengirim delegasi Indonesia di bawah pimpinan Dr. Laimina bersama dengan para tokoh, pendeta, dokter, wartawan, dan juga polisi untuk melakukan negosiasi dengan pihak RMS yaitu Dr. Sumokil. Jadi Dr. Laimina dengan Dr. Sumokil ini tuh bernegosiasi. Ya, kamu maunya apa? Proklamasi kan dari Sabang sampai Merauke atas nama bangsa Indonesia. Kok kamu mereka sendiri sih? Kenapa? Kecewakan apa? Ya, pada intinya mereka bernegosiasi bahwa RMS ini tuh harus tetap dalam NKRI. Tapi setelah negosiasi ini tuh pihak RMS masih nggak mau atau bisa disebut dengan gagal. Oleh karena itu pemerintah melakukan atau menimpas dengan cara gerakan operasi militer GOM 3 atau bisa disebut dengan GOM 3. Nah, GOM 3 ini tuh dipimpin oleh Alexander Evert Kawilara, yang dimana GOM 3 ini tuh didukung oleh pasukan Slamet Riyadi dari Jawa dan pasukan Mayor Pelupesi dari Maluku, di mana pasukannya dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan basis kekuatan RMS yang tersebar di Pulau Maluku. Jadi RMS ini tuh tersebar di Pulau Maluku yang terbagi menjadi 3, yaitu Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Nah, karena Pulau Ambon ini tuh merupakan wilayah RMS terluas, jadi dilakukanlah serangan umum Senopati yang melibatkan semua pasukan dari Jawa untuk menyerang di Pulau Ambon ini tuh. Terus, karena pasukan dari RMS ini tuh kebanyakan mantan tentara Knil, dari pihak RMS ini tuh terjadi pertempuran yang cukup sengit. Namun pada akhirnya pertempuran di Benteng
New Victoria Ambon ini tuh dimenangkan oleh Indonesia, dan hal ini tuh menandai bahwa Ambon ini tuh kembali ke NKRI. Oke, lanjut. Penangkapan RMS itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada mobilisasi militer, yaitu di mana pengarahan pasukan untuk blokade laut. Dan yang kedua itu ada operasi militer, di mana pengedaran ketua RMS. Dan yang ketiga itu ada operasi intelijen, di mana ketua RMS ini akan ditangkap. Dan yang keempat itu ada mobilisasi, yaitu di mana RMS itu dan diisolasi. Saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak dari pemberontakan RMS. Yang pertama yaitu ada ketidakstabilan politik, sosial, dan budaya. Karena pada saat setelah pemberontakan RMS ini banyak sekali terjadi konflik atau perpecahan antara pendukung RMS dan pendukung pemerintah Indonesia. Yang kedua, terjadi migrasi besar-besaran. Setelah ditumpas, banyak pendukung RMS yang melarikan diri ke Belanda khususnya. Nah, hal ini menciptakan diaspora Maluku di Eropa yang hingga kini masih mendukung perjuangan RMS. Yang ketiga, ada kemunduran pembangunan atau ini tuh dampak dari ekonominya, ketidakstabilan ekonominya. Konflik yang terjadi di Maluku ini menghambat pembangunan ekonomi di wilayah Maluku itu sendiri. Dan lanjut oleh saya, RMS saat ini. RMS saat ini adalah bayangan masa lalu, karena tidak semua rakyat mengikuti RMS, karena sudah banyak yang mengikuti ke NKRI. Nah, jadi kesimpulannya yaitu RMS adalah manifesting dari keinginan sebagian masyarakat Maluku untuk memiliki pemerintahan sendiri dan lepas dari NKRI. Pembentukan RMS memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Maluku dan berdampak pada stabilitas keamanan dan politik Indonesia. Nah, lalu apa sih pesan penting yang kita dapat dari RMS ini? Nah, pesan penting yang kita dapat dari peristiwa ini yaitu RMS adalah sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencari solusi atas perbedaan melalui dialog dan negosiasi. Nah, itu adalah pesan penting yang kita dapat dari RMS ini.